Pertarungan kaiju nomor 8 melawan nomor 9 akhirnya mencapai babak akhir. Nggak hanya menampilkan duel dan epik, berbagai misteri dari kedua kaiju ini juga mulai dikuak. Sebelumnya, kita telah tahu kalau kaiju nomor 9 ingin menciptakan dunia di mana para kaiju berkuasa. Kita juga sempat diperlihatkan kemampuan khusus kaiju nomor 8 yang efektif ke para kaiju. Dan di chapter terbaru inilah, kita akan diberi clue soal latar belakang kaiju nomor 9 serta hubungannya dengan nomor 8. Disinilah kita akan menilik sedikit lebih jauh apa hubungan kedua kaiju ini dengan bencana kaiju yang terjadi di zaman Edo. Karena tepat setelah kaiju nomor 8 menyerang organ inti nomor 9, sebuah twist akan terjadi. Oke, daripada makin penasaran, langsung aja kita bahas chapter 113. Chapter dibuka dengan pecahnya organ inti kaiju nomor 9. Jadi berkat kerjasamanya dengan Mina, serta bantuan mengejutkan dari Isao, serangan bela diri kombinasi Kafka berhasil secara telak mengenai inti nomor 9. Di momen itulah, semuanya mengira kalau ini akan jadi akhir bagi sang villain. Tapi di saat darah terus keluar dari mulutnya, kaiju nomor 9 membuat sebuah kejutan. Dia mengajak kaiju nomor 8 buat berbincang. Dan saat itulah, Kafka tiba-tiba menemukan dirinya di sebuah tempat misterius. Sebuah tempat yang di sekitarnya terdapat mayat-mayat prajurit di zaman Edo. Awalnya Kafka kebingungan dengan apa yang terjadi. Tapi menyadari kalau dia ada di suatu medan perang, Kafka jadi bertanya-tanya apa dirinya sedang ada di dalam kaiju nomor 9. Jadi ini kemungkinan adalah fenomena yang mirip saat Mina hampir diserap oleh kaiju nomor 9. Fenomena di mana para target akan dibawa ke dimensi yang terpisah dari dunia nyata. Nah, saat Kafka mencari keberadaan nomor 9 di situ, dia pun tiba-tiba melihat sebuah topeng yang seakan familiar. Topeng itulah yang dipakai oleh prajurit zaman Edo yang pernah dilihat Kafka di kuil. Tapi belum sempat Kafka mencerna situasinya, kaiju nomor 9 akhirnya menampakkan diri. Dengan wujud yang terlihat seperti bocah, nomor 9 pun menceritakan sudut pandangnya tentang kaiju nomor 8. Dan dari sinilah masa lalu kedua kaiju ini mulai dikuak. Jadi awalnya, nomor 9 mengira kalau kaiju nomor 8 hanya kebetulan muncul di hadapannya dan terus menghalangi rencananya. Tapi setelah merasakan kekuatan unik nomor 8 secara langsung, nomor 9 meyakini kalau pertemuan mereka telah ditakdirkan sejak dulu. Sebelumnya, kita kan tahu kalau kaiju nomor 8 punya serangan-serangan yang mematikan buat para kaiju. Dan dari situlah, nomor 9 merasakan kalau nomor 8 seakan punya dendam kepada para kaiju termasuk dirinya. Ini berarti, kemunculan kaiju nomor 8 di hadapan Kafka sepertinya juga dipicu oleh munculnya kaiju nomor 9. Dan kedua kaiju ini seakan ditakdirkan buat bertarung satu sama lain. Tapi mendengar semua itu, Kafka jelas kebingungan. Bahkan saat kaiju nomor 9 menyuruhnya buat mengingat medan perang yang sedang mereka pijaki itu, Kafka masih nggak tahu apa-apa. Dan dari situlah, nomor 9 menyebut kalau Kafka belum terhubung secara dalam dengan kaiju nomor 8. Inilah kenapa Kafka belum bisa membaca seluruh ingatan kaiju yang ada di dalam tubuhnya itu. Masih begitu, dengan koneksi yang belum sempurna, nomor 8 masih dapat melepaskan kekuatan yang amat dahsyat. Dan hal ini makin membuat nomor 9 terkesan akan besarnya kebencian yang dimiliki kaiju nomor 8. Tapi seakan merasa muak, Kafka akhirnya menyuruh nomor 9 buat langsung terus terang. Kafka yang hanya ingin nomor 9 terbunuh, ingin tahu apakah lawannya itu benar-benar udah mati atau enggak. Dan mendengarnya, nomor 9 menjawab kalau dirinya memang telah kalah. Kaiju nomor 9 mengakui kalau ambisinya telah dihancurkan dan sebentar lagi dia akan binasa. Karena itulah pada akhirnya nomor 9 menyatakan kalau duel ini dimenangkan oleh Kafka Hibino. Meski begitu, kaiju nomor 9 mengaku kalau dirinya telah bersenang-senang. Melihat gimana umat manusia berkali-kali melampaui ekspektasinya dan terus-menerus mengagalkan rencananya, telah memuaskan hasrat keingintahuannya. Karena pada dasarnya, dia hanya ingin mempelajari manusia dan tahu lebih banyak tentang mereka. Nomor 9
menegaskan kalau dia hanya ingin lebih dekat dengan umat manusia. Dan sayangnya saat ini dia telah dikalahkan dengan telak. Tapi mendengar pengakuan itu, Kafka masih nggak percaya. Pasalnya pada saat ini, Kafka melihat ada yang aneh pada kaiju nomor 9. Kafka melihat dari dalam tubuh si kaiju, kumpulan monster-monster nan buah setengah bersiap buat keluar. Dan di saat yang sama, kaiju nomor 8 di dalam tubuh Kafka juga ikut bereaksi. Melihat kumpulan monster yang ada di hadapannya, nomor 8 terus-menerus mengucap kata bunuh. Akhirnya disinilah wujud sebenarnya dari kaiju nomor 9 pun terungkap. Nomor 9 bilang kalau setelah organ intinya hancur, dia nggak lagi bisa mempertahankan keseimbangan dalam tubuhnya. Dan setelah keseimbangan itu hancur, dia pun akan berubah menjadi monster tanpa akal yang hanya mampu membuat kehancuran. Dan saat itulah, kumpulan kaiju yang ada di dalam nomor 9 perlahan keluar dan bentuk kumpalan kaiju yang lebih besar. Melihat pemandangan itu, Kafka jadi ingat dengan ucapan Mina kalau di dalam kaiju nomor 9 terdapat banyak kaiju. Dan menyadari betapa absurdnya kekuatan nomor 9 itu, Kafka bertanya makhluk apakah dia sebenarnya. Tapi sebelum mendengar jawabannya, awal dari sebuah bencana telah dimulai. Tiba-tiba, dataran yang jadi pijakan Kafka bergetar dan longsor ke bawah. Hingga tibalah dari balik tebing yang mengitari Kafka, seekor kaiju raksasa yang terbentuk dari kumpulan para kaiju menampakkan diri. Inilah kaiju yang muncul dari tubuh kaiju nomor 9. Seekor Daikaiju yang ternyata pernah menyerang Jepang dan menciptakan bencana kaiju nan hebat. Dialah yang dijuluki sebagai kaiju raksasa era Meireki. Melihat sosok kaiju itu dan mendengar ucapan nomor 9, Kafka pun langsung teringat dengan prajurit zaman Edo yang dia lihat. Mungkin disinilah Kafka langsung bisa menghubungkan kalau baik kaiju nomor 8 dan nomor 9 telah terhubung sejak zaman itu. Dan pusat dari segalanya adalah kaiju raksasa era Meireki ini. Nah, saat kesadaran Kafka masih terjebak di dalam kaiju nomor 9, di luar, Mina terlihat mematung seolah melihat sebuah mimpi buruk. Dan benar aja, secara tiba-tiba, tubuh kaiju Kafka telah tertusuk oleh tangan yang muncul dari dalam kaiju nomor 9. Jadi di saat Kafka belum selesai memproses apa yang terjadi, sang musuh baru telah menancapkan taringnya. Itu dia chapter 113 manga kaiju nomor 8. Chapter yang bakal jadi penanda munculnya villain baru. Dan yang lebih mengejutkan, villain ini juga telah disinggung di beberapa arc sebelumnya. Jadi dengan munculnya kaiju raksasa era Meireki ini, kepingan puzzle yang menjelaskan asal-usul nomor 8 dan nomor 9 semakin bertambah. Di chapter ini juga, kita mendapat dialog dari nomor 9 yang sedikit memberi clue akan hubungannya dengan nomor 8. Dan semuanya bermula di era Meireki atau zaman Edo. Pertama, kaiju nomor 9 menyebut kalau pertemuannya dengan nomor 8 seakan udah ditakdirkan sejak dulu. Dia juga menyebut kalau kaiju nomor 8 seperti menyimpan dendam yang amat besar hingga kekuatannya tumbuh menjadi mimpi buruk bagi para kaiju yang lain. Dan mungkin dari sinilah kita mendapat kejelasan soal asal-usul munculnya nomor 8 di hadapan Kafka. Jadi dari ucapan nomor 9, nomor 8 seakan muncul buat membalaskan dendamnya pada suatu sosok kaiju. Dan dari reaksi nomor 8 saat melihat Daikaiju Meireki, sosok itulah yang paling mungkin jadi sumber utama amarahnya. Tapi apakah Daikaiju Meireki ini sama dengan kaiju nomor 9? Jawabannya kemungkinan enggak. Karena ada clue kalau kaiju nomor 9 justru hanyalah wadah seperti Kafka sendiri. Jadi di chapter ini, nomor 9 juga bilang kalau Kafka belum terhubung secara dalam dengan kaiju nomor 8. Karena itulah, dia belum dapat membaca seluruh ingatan dari kaiju yang ada di dalam tubuhnya. Dan ini mungkin berbeda dengan nomor 9. Kalau kaiju nomor 9 juga hanyalah wadah yang menampung Daikaiju Meireki, dia juga mungkin telah mendapat memori zaman Edo darinya. Inilah kenapa dia dapat menghubungkan koneksi kaiju nomor 8 dengan Daikaiju Meireki. Dia tahu kalau ada pihak yang ingin balas dendam, asalnya pasti dari zaman di mana Daikaiju itu
menciptakan bencana besar. Makanya, dia merujuk pertemuannya dengan nomor 8 sebagai takdir dari masa lalu. Nah, kekuatan super yang dipakai nomor 9 selama ini kemungkinan juga milik Daikaiju Meireki, termasuk buat menyerap makhluk lain. Jadi nggak heran dia punya bentuk yang seperti gabungan dari kumpulan para kaiju. Bahkan sebelumnya, tidak sempat diperlihatkan gimana ada prajurit zaman Edo yang pernah diserap oleh Daikaiju Meireki. Saat itulah, nomor 9 menegaskan kalau siapapun yang telah diserap nggak akan bisa melawan, termasuk dirinya sendiri. Jadi di situ, nomor 9 seakan merujuk dirinya juga sebagai korban penyerapan Kaiju Meireki juga. Tapi Kaiju nomor 9 sepertinya bukan sembarang Kaiju yang diserap dan takluk begitu aja. Mungkin dengan kekuatan khususnya, dialah yang dapat menjaga keseimbangan amukan Daikaiju Meireki. Inilah sebabnya dia tetap dapat mengambil alih kekuatannya sebagai Kaiju nomor 9 yang kita kenal. Karena di chapter ini, nomor 9 menyebut kalau Daikaiju Meireki hanya punya hasrat menghancurkan. Jadi keinginan buat meneliti manusia dan keahliannya merancang strategi berasal dari nomor 9 itu sendiri. Intinya adalah, gue berteori kalau Kaiju nomor 9 selama ini hanyalah wadah yang menyimpan kekuatan lebih dahsyat dalam diri Daikaiju Meireki. Dan ini cukup menjelaskan kenapa saat Kaiju nomor 9 muncul, Kaiju nomor 8 juga ikut muncul dan mencari wadah dalam diri Kafka. Sekarang pertanyaannya, konflik semacam apa yang terjadi pada Daikaiju era Meireki dengan Kaiju nomor 8? Apakah nomor 8 hanya menaruh dendam padanya karena Daikaiju era Meireki suka menyerap Kaiju lain? Atau adakah alasan yang lebih besar hingga membuat nomor 8 mau berpihak ke umat manusia dan bertarung melawan Kaiju Meireki hingga melintasi berbagai zaman? Jawaban dari pertanyaan ini mungkin akan kita ketahui sebentar lagi. Karena sepertinya kita akan melihat pertarungan Kaiju nomor 8 melawan Kaiju raksasa era Meireki. Dan ini bisa jadi titik sempurna buat melibatkan lebih banyak karakter. Oke, sekian aja pembahasan Kaiju nomor 8 dari Reko Manga kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Nantikan pembahasan manga lainnya dari channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.